Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di sini akan mengisi mata pelajaran PKK, ya. Semoga anak-anak dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Oke, mari kita mulai tentang materi rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Pengertian desain produk. Desain produk itu adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata, yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Maksud dan tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Manfaat dari desain produk antara lain menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Kemudian, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu diperbaiki kembali. Nah, itu adalah manfaat dari desain produk, ya. Tujuan desain produk antara lain sebagai identitas atau merek dari suatu produk, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Fungsi dari desain produk. Fungsi dari desain produk yaitu identitas dari produk itu sendiri sebagai pelindung produk dan penambah nilai jual produk. Kemasan produk. Kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk ada dua, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif itu berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan sarana distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Sedangkan fungsi promosional, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi, perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Tujuan kemasan produk. Ini tujuan kemasan pelabelan kemasan menurut Lau dan Kimber. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kedua, barrier protection,
melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, container of agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Keempat, information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reducing thief. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, yaitu dengan menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Keenam, convenience. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang ketujuh, marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Klasifikasi kemasan. Yang pertama, berdasarkan frekuensi dan pemakaian. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. Yang ketiga, sifat kekakuan bahan kemasan. Yang keempat, berdasarkan sifat pelindungan terhadap lingkungan. Yang kelima, berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yaitu kemasan sekali pakai, kemasan dapat dipakai berulang kali, dan kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Jadi ada 3 berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. Ada 3, kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Yang kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Yang kemasan sekunder, fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Kemasan tersier, kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Sifat kekakuan bahan kemasan. Ada fleksibel, ada kaku, kemudian ada semi kaku dan semi fleksibel. Nah, di sini kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Kemasan kaku. Kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Dan ini kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu kemasan yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Jadi kemasannya perpaduan dari kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Berdasarkan perakitan atau tingkat kesiapan pakai. Wadah siap pakai. Wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya kaleng dalam bentuk lembaran, flat, atau silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Jenis-jenis kemasan produk. Kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam, kemasan plastik, komposit atau kertas atau plastik. Edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan.
Kemudian kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Merancang kemasan produk. Yang pertama, label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan. Nama produk, stempel, atau merek dagang, komposisi bahan baku yang digunakan, neto atau volume bersih, nama produsen, nama distributor, nama registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan, logo halal, kode produksi, waktu kadaluarsa. Nah, begitulah penjelasan tentang prototipe ya, tentang mapel PKK. Untuk selanjutnya, terdapat tugas yang sudah disiapkan oleh Ibu. Nanti ada link di bawah materi yang di blog Spekta, nanti bisa dikerjakan ya. Waktunya sebelum waktunya sampai Jumat, karena Jumat depan akan kita bertemu lagi pada mata pelajaran PKK. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu